Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Siwitnet Media Aplikasi. Pada kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara menginput rencana anggaran biaya untuk proyek. Mari kita simak video berikut ini. Buka menu utama properti. Anda akan melihat ada template anggaran proyek dan juga setup anggaran proyek. Kita mulai dengan template anggaran proyek. Template ini adalah master dari request yang kita buat, agar nanti jika ada proyek yang sama kita tidak perlu menulis kembali. Contohnya seperti ini. Misalnya ada dua nih jenis rencana anggaran biaya proyek. Kita lihat isinya seperti ini. Jika nanti ada proyek berikutnya yang mempunyai item-item yang sama, jadi kita tidak perlu menginput barang-barang ini. Untuk membuat template, Anda tinggal memilih new. Lalu isi, misalnya kita gunakan untuk proyek TP48. Lalu kita masukkan di sini sebagai contoh. Misalnya untuk pekerjaan persiapan dan bauplang. Ini kita buat judul. Jenis recordnya kita buat judul, lalu kita tekan save. Lalu kita nambah record baru. Kita contoh saja dari sini. Kayu 1x2. $20 batang sebesar 25.000. Jenis recordnya detail, karena ini merupakan detail dari judul dari pekerjaan persiapan bauplang. Kita tekan save, lalu kita tekan tombol new lagi, baru sini kita masukkan paku. Lalu masukkan harganya sebesar 20.000 per kilo. Lalu tekan tombol save. Oke, kita masukkan di sini kita sudah selesai. Lalu kita menambahkan subtotalnya. Subtotalnya kita masukkan, kita tekan tombol add. Kita masukkan nama subtotalnya dan kita pilih jenis recordnya adalah subtotal. Oke, kita lihat jumlah sudah dimasukkan. Untuk memisahkan baris kosong, kita tambahkan record, lalu kita masukkan space. Ini untuk space ini adalah menambahkan baris kosong. Lalu kita masukkan lagi judul, misalnya pekerjaan struktur. Kita masukkan jenis recordnya sebagai judul. Begitu seterusnya, seperti halnya dengan record-record yang di atas. Jika Anda ingin mengedit, ada terjadi kesalahan pada record, Anda cukup mengeditnya di text box, lalu Anda tekan update.
Anda bisa meneruskannya dengan cara yang sama seperti record di atas. Oke, kita balik ke back to template anggaran. Nah, oke, di anggaran kita sudah masuk proyek TP48. Kita lihat open. Jika kita ingin menambahkan record baru, silakan aja tambah ke bawahnya. Jika template sudah selesai, kita masuk ke setup anggaran. Nah, setup anggaran ini untuk mengisikan semua anggaran proyek yang kita kerjakan. Nah, bisa jadi setiap ada beberapa proyek memiliki anggaran yang sama. Makanya template yang baru kita buat tadi amat berguna ketika kita mau mendaftarkan proyek baru dengan anggaran yang sama. Contohnya seperti ini, kita buat dulu tekan new untuk membuat anggaran, lalu kita masukkan TP 36 AA45, lalu kita ini status aktif, artinya anggaran ini masih dalam proses aktif, lagi sedang dikerjakan. Lalu kita pilih template yang sudah kita buat. Kita anggap saja template yang kita buat tadi, ini untuk menentukan ID proyeknya. Contohnya kita mau membuat, kita masukkan dulu supaya lebih jelas, kita masukkan dulu rekening proyeknya. Oke, setelah kita daftarkan TP3605, coba kita lihat tadi setup anggaran yang belum selesai kita buat tadi, lalu kita tekan new, lalu kita pilih sini TP36 AA45, lalu kita pilih ID proyek template-nya. Ini kita yang baru saja, proyek yang baru kita buat. Lalu kita masukkan template-nya. Bisa saja kita memasukkan anggaran ini dari awal, sama cara inputnya sama seperti kita membuat template. Kita masukkan judul, lalu kita tentukan, lalu kita masukkan lagi record baru sebagai detail, lalu kita masukkan record selanjutnya, lalu kita subtotal. Kita bisa menambahkan space, baris kosong untuk memisahkan grup-grup recordnya, sama seperti kita memasukkan pada template tersebut. Tetapi kali ini kita mencontohkan bagaimana kita menginput dari template yang sudah kita buat. Kita masukkan new, lalu ini tipe 36 AA45, baru proyeknya kita masukkan AA45, baru template-nya kita pilih. Sebagai contoh kita masukkan saja, karena mungkin saja anggarannya sama dengan RAB proyek SAP4, kita masukkan saja, pilih. Di sini ada pertanyaan, apakah kita yakin untuk memasukkan RAB template? Jika kita oke, maka template akan masuk secara otomatis ke dalam anggaran proyek kita.
Oke, kita lihat semua anggaran sudah masuk. Anda jika ada perubahan, Anda bisa mengedit langsung di anggaran. Misalnya ini anggaran, oh ini enggak 25.000 lagi, bisa jadi ini kayu sekarang harganya udah harga 30.000. Lalu tekan tombol update. Isi edit record yang ada dalam ini sesuai dengan keadaan tertentu. Jika sudah selesai, Anda bisa masuk ke dalam request material maupun faktur pembelian material proyek. Mari kita tes jika kita eksekusi, seandainya jika ada faktur pembelian untuk pekerjaan boplang, maka kita butuh kayu sebesar kayu 1x2 dan paku 2 inci. Mari kita tes, masukkan pembelian, kita tekan new, kita isi vendornya, misalnya dari Jaya Panglong, proyeknya proyek tipe 36A05, anggaran yang baru kita buat tadi kita pilih ini sebesar ini anggarannya, lalu dibeli secara tunai apa kredit. Karena nomor PR kosongkan saja karena kita tidak menggunakan PR dalam membuat faktur pembelian. Keterangannya masukkan saja untuk ini, untuk jika diperlukan. Lalu Anda setelah textbox data sudah selesai kita input, baru Anda masuk ke dalam tabel barang. Nah, di sini Anda melihat ya, ketika kita memilih kayu 1x2, Anda pilih 1x2. Anda memilihnya sesuai dengan anggaran, misalnya anggarannya 20, Anda membeli barangnya sebesar 10 dulu, harganya 30.000. Lalu tekan Anda save. Lalu Anda masukkan lagi, misalnya Anda membeli paku 2 inci anggarannya 2 kilo. Anda masukkan, jika Anda membeli 2 kilo lalu Anda masukkan. Nah, kita lihat dulu anggarannya berapa. Sebesar 20.000. Oke, demikian cara menginput anggaran. Selamat jumpa di video berikutnya.